Dia adalah ilmuwan jenius yang membuat dunia kagum, tapi juga presiden yang mengambil keputusan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Inilah kisah B.J. Habibie. Dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, sosok cerdas yang berhasil membawa nama Indonesia ke dunia internasional lewat pesawat terbang dan inovasi teknologi. Namun di balik kecerdasannya, Habibie juga memiliki perjalanan hidup penuh tekanan, kritik, dan keputusan besar yang mengubah arah bangsa Indonesia. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil ia dikenal sangat cerdas, terutama dalam matematika dan fisika. Setelah dewasa, ia melanjutkan kuliah teknik penerbangan di Jerman Barat. Di sana, Habibie menjadi salah satu ilmuwan Asia paling dihormati karena berhasil menciptakan teori keretakan pesawat yang dipakai industri penerbangan dunia. Kariernya di Eropa sebenarnya sudah sangat sukses, gajinya besar, hidupnya nyaman, dan masa depannya cerah. Tapi Presiden Soeharto memintanya pulang ke Indonesia untuk membangun industri teknologi nasional. Habibie menerima tawaran itu dan memimpin industri strategis Indonesia. Ia mendirikan IPTN yang kemudian melahirkan pesawat N250, kebanggaan Indonesia. Banyak orang melihat Habibie sebagai simbol bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara maju. Sisi positif Habibie terlihat dari visinya yang jauh ke depan. Ia percaya bangsa besar harus menguasai teknologi sendiri. Ia juga dikenal sangat disiplin, pekerja keras, dan mencintai pendidikan. Banyak ilmuwan muda Indonesia terinspirasi olehnya. Namun di balik semua itu, muncul kritik besar. Proyek-proyek teknologi Habibie dianggap menghabiskan uang negara dalam jumlah sangat besar. Beberapa pihak menilai Indonesia saat itu belum siap membangun industri pesawat karena ekonomi masih lemah. Banyak yang menyebut proyek Habibie terlalu ambisius dan tidak realistis. Tahun 1998, saat Indonesia dilanda krisis ekonomi dan demonstrasi besar-besaran, Soeharto mundur dari jabatan presiden. Habibie yang saat itu menjadi wakil presiden langsung naik menjadi presiden Indonesia ketiga. Masa pemerintahannya memang singkat, tetapi penuh keputusan besar. Habibie membebaskan kebebasan pers, melepas tahanan politik, dan membuka jalan demokrasi yang lebih bebas setelah puluhan tahun Orde Baru. Banyak orang memuji keberaniannya karena Indonesia mulai berubah menjadi negara yang lebih demokratis. Namun keputusan paling kontroversial datang saat Habibie memberi referendum untuk Timor Timur tahun 1999. Hasilnya, Timor Timur memilih lepas dari Indonesia dan akhirnya menjadi negara sendiri. Bagi sebagian rakyat Indonesia, keputusan itu dianggap sebagai kehilangan besar dan luka nasional. Namun bagi pendukung Habibie, itu adalah langkah berani demi menghentikan konflik panjang dan tekanan internasional. Tak lama setelah itu, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Ia memilih mundur dan tidak maju lagi sebagai presiden. Meski begitu, nama Habibie tetap dihormati. Banyak orang melihatnya sebagai pemimpin jenius yang terlalu maju untuk zamannya. Bahkan sampai akhir hidupnya, kisah cintanya dengan Ainun membuat masyarakat semakin mengingat sisi lembut dirinya. B.J. Habibie meninggal dunia pada 11 September 2019 di Jakarta pada usia 83 tahun. Kepergiannya membuat jutaan rakyat Indonesia berduka. Hingga hari ini, ia tetap dikenang sebagai sosok yang membuktikan bahwa anak Indonesia bisa berdiri sejajar dengan ilmuwan dunia. Tokoh dunia mana lagi yang ingin kamu tahu kisahnya? Tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton.